Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Jamaah rahimakumullah. Hari ini tepat pada Jumat tanggal 7 bulan 10 Oktober 2022, karena besok kita akan memperingati Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka izinkan hari ini saya akan mengulas tentang kitab yang sangat luar biasa sekali yang diberi judul dengan Khasa'is al-Ummah al-Muhammadiyah, kekhususan umat Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi Wasallam. Kitab ini lumayan tebal, jamaah rahimakumullah. Tebalnya sekitar 346 halaman, di mana ditulis oleh seorang as-sayyid. Kalau as-sayyid berarti keturunan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kenapa seperti itu? Bukanlah beliau yang mengatakan putra-putrinya adalah as-sayyid, tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan Innal Hasan wal Husain sayyida syababi ahlil jannah. Sesungguhnya Hasan dan Husain merupakan dua orang sayyid yang mulia sebagai sayyida syabab, pemuda ahli surga nanti. Berarti Rasul sallallahu alaihi wasallam memang menyematkan nama as-sayyid kepada keturunan beliau. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Jamaah rahimakumullah, ditulis oleh Sayyid Muhammad Al-Alawi Al-Maliki Al-Hasani. Ini as-sayyid Muhammad, namanya Muhammad bin Al-Alawi, bapaknya namanya Alawi bin Abbas, kakaknya namanya Abbas Al-Maliki dari Saudi Arabia, Al-Hasani dari keturunan Al-Hasan wal Husain, ya. Ini kakaknya Husain. Jamaah rahimakumullah, bahwa kitab ini dikarang atau diterbitkan pada tahun 1421 Hijriah di Mamlakah Al-Arabiyah di Saudi Arabia, yang mana Saudi Arabia kita kenal sebagai orang-orang yang Wahabi, yang anti tentang mauludan, ya. Tapi sekarang karena banyaknya ulama-ulama yang cenderung mereka bermadhab al-Hanif, madhab ahli sunnah wal jamaah, sekarang berubahlah, mereka juga ada peringatan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah rahimakumullah, bahwa apa yang paling penting dari pembahasan kitab ini? Yang pertama yang ingin saya sampaikan dalam pembahasan pertama ini, bahwa Sallallahu Alaihi Wasallam, kita sebagai umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam perlu bangga. Kenapa seperti itu? Karena kita terpilih sebagai umatnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, umat yang terakhir, umat wasat, umat moderat yang akan menjadi saksi umat-umat sebelum kita. Kita menjadi saksi atas mereka semuanya, dari umat Nabi Adam, Nabi Nuh, Idris, Saleh, Yakub dan lain sebagainya, sampai Musa, Isa dan lain sebagainya. Kita menjadi saksi atas umat-umat mereka, umat-umat tersebut. Dan yang paling utama dalam pembahasan kitab ini ditekankan oleh beliau Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki,
bahwa umat Muhammad la yukallifullahu alaihim fawqa taqatihi. Allah tidaklah menimpakan kepada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam di atas kemampuan mereka. Mampu mereka untuk sholat 5 waktu, cukuplah 5 waktu itu yang akan dibebankan kepada umat Muhammad. Tidak mampu untuk puasa 1000 hari, maka cukup puasa 1 bulan di bulan Ramadan. Ini adalah hal-hal yang wajib kita syukuri dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama, beliau mengatakan bahwa selain umat Muhammad, umat terdahulu, setiap kali mereka terkena najis, maka wajib untuk dipotong bagian yang terkena najis. Andaikan misalkan itu dalam baju kita terkena najis, potonglah baju tersebut, nanti ditempel dengan kain yang lain. Atau misalkan kalau mereka mengenakan baju yang dari kulit binatang, maka tempat terkena najis itu harus dipotong. Bayangkan saja misalkan setiap kali kita harus memotong pakaian kita, bolong-bolong itu. Alhamdulillah kita terpilih sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syariat Islam datang kepada kita. Tidak wajib kita kalau misalkan terkena najis harus dipotong di tempat terkena najis tersebut. Cukup dicuci saja, kemudian dibilas, habis itu dijemur, sudah. Besok kita pakai lagi, boleh-boleh saja, sah-sah saja. Kalau misalkan ini yang harus kita tekankan dalam kehidupan kita. Begitu saja ada beberapa orang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak mensyukurinya. Setiap kali pipis tanpa harus dibilas, disucikan, kemudian resletingnya diangkat begitu saja, sudah, tanpa ada air yang mengalir untuk membersihkan kemaluannya. Nauzubillah. Orang yang seperti inilah yang akan terkena azab di akhirat nanti. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah suatu ketika melewati 2 kuburan, di mana 2 kuburan tersebut, yang pertama diazab dikarenakan kesombongannya, yang kedua diazab karena tidak sah dalam bersuci. Kena najis, dia badannya terkena najis, tapi tidak kemudian dibersihkan, lalu dibuat untuk sholat. Jangan-jangan orang yang tidak bersih dalam kemaluannya tersebut malah tidak sholat. Sudah tidak bersih, tidak sholat pula, na'udzubillah. Ini 2 kali azabnya. Yang kedua, bahwa perempuan di zaman sebelum Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang saat mereka menstruasi, maka mereka wajib untuk diasingkan sendirian di dalam kamar sampai haid mereka selesai. Ini berat ini. Kalau untuk umat Muhammad sekarang, kalau misalkan perempuan disamakan seperti zaman dahulu, apa yang terjadi? Mereka merasa terasing sendiri. Darah haid, ya, darah haid yang keluar, selama mereka keluar darah haid, maka mereka tetap akan diasingkan. Cukup dikasih makan ketika waktu makan, kemudian ditutup lagi oleh sang suami. Begitu pula sampai mereka benar-benar selesai haid. Tapi untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam diberikan kelonggaran yang benar-benar longgar. Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada umatnya, isna'u kulla syai'in illan nikah. Berbuatlah kalian kepada istri kalian saat mereka haid apa saja terserah kalian, kecuali an-nikah, yaitu al-jima. Kalau memang sudah jima, sudah bersetubuh, maka haram hukumnya. Ya. Dalam Imam Syafi'i, ulama Syafi'i mengatakan boleh-boleh saja seorang perempuan digauli ketika mereka haid, ya, yaitu sebatas sewajarnya. Apa itu? Yang diharamkan adalah ma baina surrah wa rukbah, antara lutut sampai ke
pusar, ini tidak boleh disentuh sama sekali oleh seorang laki-laki atau suami. Kalau memang istrinya sedang haid, boleh menggunakan tangan, sentuh wajahnya, cium, peluk. Ini boleh-boleh saja ketika waktu mereka sedang haid. Tapi kalau memang baina surrah war rukbah tidak boleh. Yang ketiga, bahwa pembunuhan yang tidak disengaja di zaman dahulu wajib terkena qisas. An-nafsu bin nafsi wal aina bil aini, ini wajib. Pembunuhan baik itu sengaja ataupun tidak sengaja, maka wajib untuk dikisos. Kisos itu apa? Potong kepala. Potong kepalanya. Karena memang kalau orang yang membunuh, balasannya adalah dibunuh, baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Disengaja itu seperti apa? Memang dia sengaja untuk membunuh orang tersebut dengan pedang ataupun bahan-bahan yang dapat membunuh, bom, ditabrak dan lain sebagainya. Ini adalah pembunuhan secara sengaja. Adapun yang tidak disengaja, seperti halnya kita melempar batu keluar rumah, ternyata mengenai orang itu kemudian jatuh, matilah dia. Kita tidak sengaja untuk membunuhnya. Atau misalkan melempar barang itu harusnya tidak bisa membunuh orang, tapi ternyata ketika kita melemparnya, ya, kemudian dia kaget, shock, matilah dia. Ini adalah pembunuhan yang tidak disengaja. Maka pada waktu ini umat Muhammad, kita sebagai umat Muhammad ini tidak wajib untuk dikisos. Caranya bagaimana? Minta maaf kepada keluarga yang bersangkutan dengan membayar adyah, ya, denda. Ini dia. Kesepakatan berapa yang keluarga inginkan, 100 juta kah, 500 juta kah, itu terserah kedua belah pihak. Karena memang keluarganya yang mati memang sudah tidak bisa dibangkitkan lagi nih, ya, dan kita tidak sengaja untuk membunuhnya. Tapi kalau memang itu adalah pembunuhan disengaja, maka wajib, baik itu umat Muhammadiyah, umat Muhammad, ataupun umat-umat sebelum Nabi Muhammad SAW, wajib untuk dikisos. Yang berikutnya, orang yang musyrik tidak perlu taubat dengan membunuh diri sendiri. Kita masih ingat di dalam surat Al-Baqarah, ketika Bani Israel menyembah sapi betina, Nabi Musa ketika waktu itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala khalwat atau meninggalkan umatnya selama 40 hari, menepi beliau di atas bukit Sinai, berzikir, bertasbih di situ. Tiba-tiba turun dari bukit Sinai mendapati umatnya sedang menyembah patung sapi betina yang dibuat oleh Musa Samiri. Siapakah Musa Samiri tersebut? Musa Samiri adalah seorang yang ketika waktu bayi diselamatkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, karena umatnya sudah dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala karena kezaliman mereka. Sementara bayi Musa Samiri ini diselamatkan oleh malaikat Jibril, kemudian dibesarkan oleh malaikat Jibril, dan jadilah dia menjadi orang yang hebat karena belajar langsung dengan seorang malaikat. Dan ini bukan malaikat biasa, malaikat Jibril itu adalah Sayyidul Malaikah, ya, pemimpinnya para malaikat. Kalau ada umat, kalau ada nabi, pemimpinnya adalah Muhammad SAW. Tapi kalau malaikat yang memimpin adalah Jibril alaihissalam. Ini luar biasa. Sehingga dari situlah dia bisa membentuk jejak kaki yang ditinggalkan oleh malaikat Jibril, dibentuk menjadi sapi, patung sapi maksud saya, patung sapi. Kemudian patung sapi ini bisa berbicara dan mengabulkan seluruh permintaan orang Bani Israel. Dia katakan, Allah itu sesungguhnya adalah patung sapi ini, kalian mintalah kepada dia.
kemudian berbondong-bondong Bani Israel meminta kepada sapi atau patung sapi tersebut. Tibalah ketika Nabi Musa datang mendapati bahwa kaumnya telah menyembah patung sapi itu. Kemudian dibantinglah patung sapi tersebut dan diusirlah Musa Samiri, yang mana Musa Samiri memang bukanlah tanding dari Nabi Musa alaihissalam. Ini dua Musa. Yang satu Musa dibesarkan oleh Fir'aun, ternyata menjadi seorang nabi. Yang satu Musa Samiri dibesarkan oleh malaikat. Harusnya dia menjadi tokoh yang menggerakkan hati orang-orang muslim ketika waktu itu untuk menyembah Allah. Ternyata Allah mengatakan lain. Nah ini dia, karena kesombongannya, dia mempunyai kekuatan yang tidak terbatas, tidak seperti manusia-manusia biasa. Maka disitulah diperintahkan oleh Allah, kalau kalian ingin bertaubat kepada Allah, Bani Israel, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian masing-masing. Masing-masing membunuh satu sama lain, satu sama lain membunuh yang lain. Ini yang terjadi. Tapi di zaman sekarang, umat Muhammadiyah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jika memang dia itu menyekutukan Allah, maka tidak wajib mereka kemudian membunuh diri mereka. Wa may ya'mal su'an aw yadhlim tsumma yastaghfirillah yajidillahu ghafurar rahima. Barang siapa yang beramal buruk, melakukan keburukan atau zalim kepada orang lain atau kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia meminta maaf kepada Allah, maka dia akan menemukan Allah sebagai Maha Ghafur, Maha Pengampun, Maha Rahim, Maha Kasih Sayang. Inilah yang harus ditekankan, bahwa taubat kita tidak perlu harus membunuh diri kita sendiri, tidak. Tapi cukup kita istighfar yang banyak, sebanyak-banyak mungkin, sampai Allah mengampuni dosa kita. Dosa baik itu berzina, minum khamr, dan lain sebagainya. Kalau memang kita benar-benar taubatan nasuha, meminta maaf kepada Allah, maka Allah akan memaafkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah fadail yang berikutnya. Kemudian setiap kali yang fadilah yang berikutnya, hal yang harus kita syukuri berikutnya sebagai umat Muhammad adalah setiap kali Allah Subhanahu wa taala melihat hambanya dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam melakukan keburukan, maka Allah sengaja untuk merahasiakannya. Bagaimanakah umat terdahulu? Umat terdahulu setiap kali mereka mempunyai kesalahan pasti akan diingatkan secara langsung. Tapi kalau umat Muhammad ditunggu pertaubatannya. Memang sengaja nih. Kadang kita melihat ada orang yang koruptor, kemudian sengaja dia menumpuk hartanya, tapi kenapa kok orang tersebut terlepas saja dari KPK? Ini Allah sengaja untuk menunggunya, menunggu pertaubatannya. Kalau memang taubat kita taubatan nasuha, kita kembalikan uang yang telah dijarah dari uang negara tersebut ke negara, kita taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu cukup. Tapi kalau umat terdahulu, setiap kali mereka melakukan kesalahan pasti akan turun ayat yang mengatakan keburukan mereka. Ini kalau keburukan. Kalau memang azab, ya Allah, nauzubillah. Nah ini dia. Maka dari sinilah jamaah rahimakumullah, jangan menganggap orang yang salah kemudian terlepas dari azab Allah itu merupakan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang zina saja tidak diazab oleh Allah. Bukan tidak diazab secara langsung. Ini adalah kekhususan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Memang sengaja untuk dirahasiakan oleh Allah, ditunggu pertobatannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai memang benar-benar mereka taubat,
ya diampunilah dosa-dosa mereka. Ini adalah kasih sayang Allah untuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Jamaah rahimakumullah, yang berikutnya adalah Allah langsung melaknat atas maksiat umat-umat terdahulu. Kita bisa lihat bagaimana kerusakan yang dialami oleh umat-umat terdahulu. Nabi Musa dengan ditenggelamkannya Fir'aun dan bala tentaranya di Laut Merah. Nabi Isa dengan dihancurkanlah Bani Israel, mereka terpecah belah. Diserang oleh Romawi, mereka hancur. Kemudian Nabi Nuh ditenggelamkan, rata seluruh dunia ini hancur semuanya dengan air bah yang begitu dahsyat. Sampai putranya yang namanya Kan'an diminta oleh ayahnya, wahai anakku, irkam ma'ana, naiklah ke atas kapal ini nak, kamu tidak akan selamat nak. Ternyata Kan'an ini membangkang atas perintah ayahnya. Dia katakan, saya akan naik ke bukit itu ayah, dan aku akan selamat atas apa yang akan menimpaku nanti. Ternyata tidak selamat nak, kamu nanti tidak akan selamat nak. Ini adalah janji Allah, diketenggelamkannya seluruh umat nanti karena doaku. La tada' fil ardi illa dayyara, janganlah engkau sisakan satu pun rumah di muka bumi ini, wahai Allah. Jangan engkau sisakan satu pun rumah orang-orang kafir, minal kafirina dayyara, janganlah engkau sisakan satu pun rumah orang-orang kafir di dunia ini. Hancurkanlah semuanya, wahai Allah. 950 tahun aku berdakwah kepada umatku, ternyata umatku tidak ada yang menyembah kecuali mereka adalah yang sedikit. Ini akhirnya dihancurkan. Tapi umat Muhammadiyah, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita semuanya ini patut bersyukur karena setiap kali kita bersalah kepada Allah Subhanahu wa taala, kalau memang itu bukanlah kesalahan yang begitu agung, kita ditunggu pertaubatan kita. Maka selayaknya lah kita bertaubat agar tidak terkena azab secara masif. Kemudian tidak mengagungkan hari Sabtu, ya, karena orang-orang zaman dahulu, di zaman Bani Israel, diagungkanlah hari Sabtu sebagai hari yang agung. Kalau kita memang hari Jumat, ya, hari Jumat seperti inilah adalah hari Sayyidul Ayyam fil Usbu', ya, hari yang harus kita hormati dalam satu minggu itu adalah hari Jumat. Tapi kalau orang Bani Israel zaman dahulu adalah hari Sabtu. Hari Sabtu ini bukanlah ketika waktu Sabtuan saja atau yang kita kenal sebagai Jumuatan saja, sholat Jumat saja, tidak. Tapi sejak terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari ini wajib diagungkan. Dan mereka wajib mengagungkan nama Allah untuk ke masjid mereka, tempat peribadatan mereka Bani Israel ketika waktu itu. Tapi beberapa ada yang tidak mau mengagungkan Allah, akhirnya mereka terkena azab berupa kunu kirodatan khosiin, jadilah kalian monyet-monyet yang buruk. Mereka akhirnya menjadi monyet. Tapi kita tidak. Berapa banyak orang yang tidak sholat Jumat, jamaah rahimakumullah. Apakah mereka langsung menjadi monyet-monyet seperti halnya Bani Israel? Tidak. Ditunggu pertaubatan mereka 1 bulan, 2 bulan, tidak terlihat batang hidungnya di masjid. Sampai 1 tahun ditunggu, sampai bila mana meninggal mereka dalam kondisi tidak pernah melaksanakan Jumat, maka hancurlah kehidupan mereka di alam barzah nanti, na'udzubillah min dzalik. Kita sebagai umat Muhammad perlu bahagia, karena yang wajib kita agungkan itu adalah ketika waktu Jumatan saja. Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati
fas'au ila dzikrillahi wadarul bai'. Ketika dipanggil kalian semuanya untuk sholat Jumat pada hari Jumat, maka cepat-cepatlah kalian menuju ke masjid, dzikir kepada Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Itu adalah ketika waktu Jumatan saja. Selain itu kita boleh aktivitas. Yang ke kampus silahkan ngajar, yang ke pabrik silahkan bekerja, sampai bila mana ada azan Jumat kita tinggalkan pekerjaan kita, cepat-cepat kita menuju masjid. Ini yang kewajiban kita. Kemudian wabah penyakit, kekhususan yang berikutnya adalah wabah kematian adalah azab bagi umat-umat terdahulu. Wabah di sini bukanlah seperti halnya COVID-19, di mana kita kalau misalkan berinteraksi lewat mulut, ya, kemudian akan terkena virusnya, kemudian baru menyebar ke seluruh tubuh kita, matilah kita. Tidak seperti itu. Wabah ini menyeluruh jamaah, ya, dibawa oleh angin, maka seluruh desa kemudian mati semuanya. Ini adalah wabah besar yang menimpa umat-umat terdahulu. Tapi alhamdulillah kita cukup COVID-19 saja. Itu saja susahnya luar biasa untuk menghentikannya. 1,5 tahun dunia ini berjuang untuk melawan COVID-19. Semua aktivitas total hancur, ekonomi hancur, negara hancur. Alhamdulillah itu cukup 1,5 tahun. Kalau andaikan misalkan COVID-19 ini ada COVID-20, COVID-20, COVID-21, 22, apa yang terjadi? Manusia kelabakan, tidak bisa cari makan sama sekali. Jamaah, inilah yang harus kita syukuri. Berikutnya kekhususan umat Muhammadiyah yang lain adalah kezaliman, membuat Allah mengharamkan beberapa hewan yang harusnya halal dimakan. Kezaliman mereka dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, diperhatikan sampai memang benar-benar mereka diharamkan oleh Allah memakan sebagian yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kekhususan yang berikutnya, tidaklah diperkenankan sholat kecuali tempat yang khusus. Sementara umat Muhammad, kita semuanya ini boleh membuat masjid dimanapun berada. Bayangkan saja di tempat kita ini, di desa kita, berapa masjid yang ada di desa kita. Di desa saya saja ada 5-6 masjid. Oh, ini luar biasa. Musolanya sudah tidak terhingga. Ada sekitar 20-30 musola, bahkan mungkin lebih. Nah, ini dia. Ini yang harus kita sampaikan. Karena ini banyak nih orang kadang alirannya beda, membuatlah dia masjid lagi. Atau kadang dia tidak dijadikan nadir masjid, akhirnya dia membuat lagi. Oh, saya kan kaya, saya bisa membuat masjid sendiri. Akhirnya baru aja beberapa masjid sudah ada masjid lagi. Nah, ini adalah masjid yang tidak seharusnya tidak layak, ya. Kemudian berikutnya kekhususan yang lain adalah menjadikan air sebagai wahana bersuci, tapi khusus untuk umat yang terdahulu. Ini wajib air. Sementara yang lain wahana bersuci tidak diperkenankan. Namun umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau memang kita tidak menemukan air, cukup dengan tayamum, dengan debu. Ini yang harus kita jaga atas kebersihan, baik itu dengan air. Kalau memang tidak menemukan air, kita kemudian menggunakan selain air, yaitu debu. Jamaah, ini yang ingin saya sampaikan pada pembahasan hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Terima kasih atas perhatian jenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 30 menit.